Marilah kita mendengarkan liturgis dari seksi perempuan Inahuriah HKBP Pekanbaru. Yohanes 1 ayat 19 sampai 21. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta. Katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau?" Elia. Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaulah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Yohanes 1 ayat 22 sampai 24. Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Yohanes 1 ayat 25 sampai 28. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Lukas 12 ayat 35 sampai dengan 39. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetuk pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan, dan ia akan melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Lukas 12 ayat 40 sampai dengan ayat ke-44. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada waktu yang tidak kamu sangkakan. Tanya Petrus, "Tuhan, apakah perumpamaan ini disampaikan untuk kami saja atau untuk semua orang?" Jawab Tuhan, "Siapakah pengurus rumah tangga yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi pengawas kaum buru-burunya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya." Lukas 12 ayat 45 sampai 48. Akan tetapi jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, "Tuhanku tidak datang-datang," lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan dan makan, minum, dan mabuk, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya,
dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakui apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah tiba pada minggu Advent kedua, yaitu masa persiapan menyongsong kedatangan Kristus kedua kali yang dilambangkan oleh lilin. Saya akan menyalakan lilin ini sebagai tanda persiapan kita. Dengan sukacita disertai rasa syukur, terimalah salam kami, selamat Advent kedua bagi saudara sekalian. Kita angkat pujian, kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Haleluya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga,
Kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus telah mengajarkan kepada kami bahwa langit dan bumi akan binasa, tetapi firman-Mu kekal selama-lamanya. Pada hari penghukuman kelak, segala perbuatan manusia akan nyata di hadapan-Mu. Kasihanilah kami, tetapkanlah hati kami mempercayai firman-Mu melalui Roh Kudus. Tolonglah kami supaya bertekun dalam doa, sehingga kami senantiasa bersuka cita menantikan Engkau, supaya kami beroleh kehidupan yang kekal. Amin. Kembali kita angkat pujian, kita bernyanyi. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan dari 2 Raja-Raja 17 ayat 13. Tuhan telah memperingatkan kepada orang Israel dan kepada orang Yehuda dengan perantaraan semua nabi dan semua tukang tilik. Berbaliklah kamu daripada jalan-jalanmu yang jahat itu, dan tetaplah ikuti segala perintah dan ketetapanku, sesuai dengan segala undang-undang yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu dan yang telah kusampaikan kepada mereka dengan perantaraan hamba-hambaku para nabi. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk dapat melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan sesuai dengan. Kembali kita ke pujian, kita bernyanyi. Aku
Marilah kita merendahkan hati kita untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Boleh kita angkat pujian, kita bernyanyi. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini dari Mazmur 72 ayat 1 sampai 19. Kita membacanya secara responsoria. Doa harapan untuk Raja dari Salomo. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada Raja dan keadilan-Mu kepada putra Raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa, dan bukit-bukit membawa kebenaran. Kiranya ia memberi keadilan kepada orang-orang yang tertindas dari bangsa itu, menolong orang-orang miskin, tetapi meremukkan pemeras-pemeras. Kiranya lanjut umurnya selama ada matahari, dan selama ada bulan turun-temurun. Kiranya ia seperti hujan yang turun ke atas padang rumput, seperti dirus hujan yang menggenangi bumi. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya ia memerintah dari laut ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Kiranya penghuni padang belantara berlutut di depannya, dan musuh-musuhnya menjilat debu. Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan-persembahan. Kiranya raja-raja dari Sheba dan Seba menyampaikan upeti. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya, dan segala bangsa menjadi hambanya. Sebab ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong, orang yang tertindas,
dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang miskin. Ia akan menebus nyawa mereka dari penindasan dan kekerasan. Darah mereka mahal di matanya. Hiduplah ia, kiranya dipersembahkan segala emas Seba, kiranya ia didoakan senantiasa dan diberkati sepanjang hari. Biarlah tanaman gandum berlimpah-limpah di negeri, bergelombang di puncak pegunungan. Biarlah buahnya mekar bagaikan Libanon, bulir-bulirnya berkembang bagaikan rumput di bumi. Biarlah namanya tetap selama-lamanya, kiranya namanya semakin dikenal selama ada matahari. Kiranya segala bangsa saling memberkati dengan namanya dan menyebut dia berbahagia. Terpujilah Tuhan, Allah Israel, yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri. Dan terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya, dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Amin, ya amin. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah, serta memeliharanya. Amin. Kemudian kita angkat pujian, kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengakui iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan badan, dan hidup yang kekal. Amin.
Shalom. Sejenak kita dengarkan warta jemaat Minggu Advent kedua 7 Desember 2025. Selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang pertama kali beribadah di HKBP Pekanbaru. Immanuel, Tuhan beserta kita. Warta umum. Warta pemberkatan nikah. Warta kedua. Akan menerima pemberkatan nikah Edo Samuel Tinambunan ST, putra dari Bapak Sintua Dr. Andus Antoni Tinambunan, Ibu Nermi Borus Manungkalit SPD. Alamat Jalan Suryan nomor 2A, Sektor Labu Baru Timur, Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Dengan Astri Grace de Olivia Boru Napitupulu, Escape, putri dari Bapak Charles Napitupulu, SE, SH, Ibu Neva Boru Siaan. Alamat Komplek Perum PGRI, Blok L, nomor 7 Balikpapan, Jemaat HKBP Balikpapan, Resort Kalimantan Timur. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 13 Desember 2025 di HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Masuk pukul 9.30 WIB. Konseling pranikah pada hari Jumat 12 Desember 2025 bertempat di ruang konseling dimulai pukul 10 WIB. Penerimaan jemaat kembali. Mulai minggu hari ini 7 Desember 2025 pada ibadah pukul 17 WIB akan diadakan acara penerimaan jemaat masuk kembali dan baptisan kudus untuk 2 orang anak, yaitu keluarga Ibu Fitrise Flora Gantini Tambunan beserta 2 orang anak. Alamat Jalan Duyung, Perumahan Villa Putri Duyung, Blok C nomor 5, Sektor Wonorejo. Pohon Natal. Pohon Natal gereja yang lama sudah kita sumbangkan ke gereja HKBP Tampan pada hari Jumat tanggal 28 November 2025. Ruang laktasi. Mulai minggu hari ini 7 Desember 2025, gereja kita menyediakan ruang laktasi bagi para ibu yang membutuhkan, yaitu di ruangan konseling gedung konsistori, pintu menghadap Jalan Mustika. Suara Koinonia. Gabungan ibadah sekolah minggu. Minggu 7 Desember 2025 dan 14 Desember 2025, ibadah sekolah minggu Batita digabung dengan sekolah minggu Horong Besar HKBP Pekanbaru, masuk pukul 7 WIB. Persembahan amplop ke depan untuk bantuan bencana alam. Minggu hari ini 7 Desember 2025, gereja kita mengadakan persembahan amplop ke depan di setiap ibadah untuk bantuan bencana alam Tapanuli Raya, Sumatera Utara. Seksi lansia. Minggu hari ini 7 Desember 2025 diadakan penyerahan ulos bagi jemaat yang berumur 70 tahun pada ibadah kebaktian siang pukul 11 WIB. Pada hari Selasa 9 Desember 2025, senam osteoporosis dimulai pukul 7 WIB di halaman depan gereja memakai baju warna kuning. Dilanjutkan latihan kor. Minggu Advent. Minggu hari ini 7 Desember 2025, Minggu Advent kedua yang membawa kran Advent dari Ina. Jadwal Natal. Natal sekolah minggu Padang Bulan, Minggu 7 Desember 25 masuk pukul 16 WIB. Evangelisasi KOR. Minggu hari ini 7 Desember 2025, remaja Naposo mengadakan evangelisasi KOR pada ibadah pukul 7, pukul 9, pukul 11, dan pukul 17 untuk dana Natal Naposo remaja. Baptisan kudus dan naik sidi atau malua. Pada hari Jumat 26 Desember 2025, Natal yang kedua, pada ibadah pukul 11 WIB akan diadakan baptisan kudus bagi anak jemaat. Bagi orang tua yang anaknya akan dibaptis dapat mendaftar dengan membawa surat pengantar dari Sintua sektor masing-masing. Belajar atau marguru pada hari Rabu
17 Desember 2025 pukul 14 WIB bertempat di gereja. Pada hari Jumat 26 Desember 2025 Natal yang kedua, pada ibadah pukul 11 WIB akan diadakan naik sidi bagi anak-anak jemaat yang sudah belajar sidi di luar kota dengan membawa surat keterangan yang menyatakan telah mengikuti belajar sidi dari gereja tempat dia belajar. Latihan KOR gabungan. Pada minggu hari ini 7 Desember 2025, setelah selesai ibadah siang diadakan latihan KOR gabungan Alam Raya Berkumandang untuk semua jemaat yang akan menyanyikan pada ibadah malam Natal 24 Desember 2025. Dihimbau kepada seluruh jemaat untuk mengikuti latihan tersebut. Natal Forum Perempuan Seresot HKBP Pekanbaru. Pada hari Senin 8 Desember 2025 diadakan perayaan Natal Forum Perempuan Seresot HKBP Pekanbaru masuk pukul 17 WIB bertempat di HKBP Pekanbaru. Rapat Huria Program Kerja dan Anggaran Belanja HKBP Pekanbaru 2026. Pada hari Sabtu 20 Desember 2025 pukul 8.30 WIB bertempat di Konsistori akan diselenggarakan rapat Huria dengan agenda yang pertama, menetapkan program kerja dan anggaran belanja HKBP Pekanbaru tahun 2026. Yang kedua, pemilihan antar waktu Ketua Badan Usaha HKBP Pekanbaru periode 2024-2028. Rapat Huria tersebut akan dihadiri oleh seluruh parhalado, pengurus badan usaha, panitia pembangunan, badan audit, dan mewakili ruas atau jemaat masing-masing 3 orang setiap sektor. Suara Diakonia, Seksi Kesehatan. Pada hari Minggu 14 Desember 2025, Medical Center Tirta mengadakan kegiatan screening HPV DNA atau pemeriksaan kanker serviks bertempat di Gedung Balai Pengobatan HKBP Pekanbaru. Kegiatan dimulai setelah ibadah pukul 7 WIB. Bagi jemaat mau mengikutinya dapat mendaftar ke Sintuas Sektor. Ulang tahun, Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan pada tanggal 7 sampai 13 Desember 2025. Baca dan renungkan firman Tuhan dari Mazmur 143 ayat 10. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Jemaat yang sakit, kita doakan jemaat yang dalam pemulihan atau sakit menahun, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan, dan kesabaran. Mengenai keuangan dan warta lainnya dapat kita baca pada warta kita yang terdapat di website HKBP Pekanbaru. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kembali kita angkat pujian sambil menyembahkan persembahan.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat Advent Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada minggu Advent yang kedua ini, di tanggal 7 Desember 2025, firman Tuhan bagi kita terambil dari Injil Matius pasal yang ketiga, dimulai dari ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12 dengan topik minggu Advent, bertobatlah, kerajaan sorga sudah dekat. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Marilah kita mengikutinya di dalam hati kita masing-masing. Injil Matius pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam akhir-akhir ini, minggu-minggu ini, kita melihat sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang menyedihkan juga. Kita melihat banjir, longsor, bencana alam yang melanda di beberapa daerah Aceh, Sumatera. Kita melihat Bapak Ibu sekalian, 900 orang yang meninggal dunia. Kita melihat ratusan orang-orang lainnya yang hilang. Bahkan ratusan ribu orang
yang mengungsi. Dan masih ada yang belum diketahui keberadaannya. Kita melihat jalan dan jembatan yang banyak terputus. Listrik mati. Makanan habis. Bahkan bahan bakar tidak ada. Sulit. Kita melihat Bapak Ibu sekalian, banyak anak-anak yang menangis di sana. Kita melihat ibu-ibu yang memeluk jenazah anaknya, yang ditemukan setelah 3 hari tertimbun lumpur. Bahkan kita juga tahu seperti yang saya katakan tadi, masih banyak yang belum ditemukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetapi di situasi lain kita melihat lampu-lampu Natal sudah menyala. Kita melihat Bapak Ibu sekalian, perayaan Advent Natal dan makanan bermacam-macam berlimpah. Pakaian baru, warna-warna terbaru, dan model-model yang cantik dan terbaru. Dari situasi kedua ini Bapak Ibu sekalian, berjalan pada waktu yang sama. Situasi yang satu adalah situasi yang menjerit kesakitan. Situasi yang satu lagi, situasi yang berpesta penuh sukacita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di Advent ini, Advent masa penantian, tetapi bukan penantian yang pasif. Tuhan mau katakan mengingatkan kita kembali Bapak Ibu sekalian, Advent yang mana ini masa untuk menyadari setiap kita tanpa terkecuali bahwa Allah sedang bergerak mendekati kita. Amin. Mari kita bayangkan Bapak Ibu sekalian. Mungkin pernah orang-orang penting datang ke rumah kita. Kalau orang-orang penting hendak datang ke rumah kita, apa yang kita lakukan Bapak Ibu sekalian? Pasti kita mempersiapkan ya. Mempersiapkan dengan baik. Begitu juga hati kita. Di Advent ini Bapak Ibu sekalian, Yohanes Pembaptis mengingatkan melalui firman Tuhan, bukan panggilan untuk menambah dekorasi atau seragam atau pernak-pernik Advent Natal, melainkan untuk pertobatan kita yang sungguh-sungguh. Itu yang mau diingatkan Yohanes Pembaptis. Tidak hanya sekedar di dalam merayakan Advent Natal ini, tetapi membiarkan terang Kristus hati kita menyinari kegelapan dunia ini. Hati kita menyinari kegelapan di tengah-tengah lingkungan atau keluarga kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seperti topi Minggu Advent kedua, itu jugalah suara Yohanes Pembaptis. Dia menggema keras. Dia mengatakan melalui firman Tuhan hari ini, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Pada saat itu Yohanes berdiri di padang gurun. Dia bukan pemimpin agama yang terkenal. Dia bukan pemimpin agama yang istimewa. Tapi dia berbicara keras, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Dan pada saat itu Bapak Ibu sekalian, banyak orang, bahkan para pemimpin di Yerusalem turun ke padang gurun itu, ingin tahu siapa Yohanes yang menggema keras tersebut.
Mereka ingin melihat padang gurun yang Yohanes pilih itu bukanlah tempat yang kebetulan. Padang gurun yang Yohanes Pembaptis pilih itu adalah tempat pembentukan. Di sanalah, di Sinai, Israel dibentuk Tuhan. Di sanalah mereka diuji, dan di sanalah orang Israel belajar bergantung kepada Allah. Dan di padang gurun itu Bapak Ibu sekalian, Yohanes memilih tempat itu dan mengajak umatnya untuk keluar dari zona nyaman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di zaman ini kita pun mudah berada di zona itu. Mari kita lihat, rajin kita beribadah, tetapi suasana hati kita dingin. Dari luar tampak baik, tapi di dalam banyak kepahitan, banyak iri, banyak dengki, banyak ego. Tapi Yohanes ingin orang Israel menyadari datangnya Tuhan adalah kabar gembira, tetapi hanya bagi orang, hanya bagi hati yang siap mau menyambut Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita hidup di era di mana persiapan sering diartikan secara konsumtif. Sebagai contoh, dalam menyambut Natal, Advent, kita siapkan dekorasi, belanja hadiah, mencari hadiah, bahkan merencanakan liburan atau nuansa seragam baju Natal. Tapi ini bukan persiapan yang Yohanes maksudkan dalam firman Tuhan. Tapi ia mau mengingatkan bagi setiap kita Bapak Ibu sekalian, mengajak kita keluar dari rutinitas. Mungkin dari scroll-scroll media sosial yang membuat kita menghabiskan waktu kita. Mungkin dari kebiasaan kita Bapak Ibu sekalian yang menormalisasi kebiasaan, padahal sekitar kita sedang bergerak cepat ke arah ketidakpastian. Mereka yang terkena bencana di Aceh, Sumatera sekitarnya, dan beberapa tempat lainnya, mari kita lihat mereka. Mereka tiba-tiba dipaksa keluar dari zona nyaman mereka ke zona ketidakpastian. Yang mana pada saat itu mereka keamanan, kenyamanan yang mereka pikir pasti dalam hidup mereka hilang dalam hitungan menit. Kenyamanan, keamanan yang mereka pikir pasti pada saat itu hilang dalam sekejap. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui topik minggu kita, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobat dalam artian berbalik arah, bukan bertobat sekedar menyesal. Tapi di dalam Alkitab firman Tuhan, bertobat bukan sekedar menangis karena salah. Bertobat bukan berarti menangis karena apa yang telah kita perbuat, melainkan berbalik arah hidup. Itulah sebabnya Yohanes Pembaptis, dia menuntut, dikatakan di firman Tuhan pada hari ini, buah yang layak bagi pertobatan bukan baptisan air tanpa perubahan hidup, tetapi perubahan atau transformasi yang terlihat dalam perbuatan nyata. Itulah Bapak Ibu sekalian.
Pertobatan adalah tindakan nyata, bukan perasaan kita. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita saat ini. Di tengah-tengah kehidupan kita yang sibuk, perkembangan zaman yang sangat pesat, Tuhan memanggil kita semua untuk kembali ke fokus yang benar. Tapi apa yang terjadi? Banyak orang yang punya waktu untuk pekerjaan. Banyak orang yang punya waktu untuk hiburan dalam hidupnya. Bahkan banyak orang yang hanya mengisi waktunya untuk fokus ke media sosial. Tetapi tidak punya waktu untuk Tuhan. Untuk itu Yohanes mengingatkan kita, luruskanlah jalan bagi Tuhan. Mulailah kembali disiplin di dalam doa. Sediakan waktu untuk beribadah yang benar-benar fokus kepada Tuhan. Dan jadikanlah Yesus sebagai prioritas hidupmu, bukan sebagai pelengkap. Itu yang terjadi dalam hidup kita Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, jadikanlah Yesus prioritasmu, bukan sebagai pelengkap. Yang kedua, melalui firman Tuhan diingatkan. Di tengah dunia yang penuh dengan pencitraan ini, Tuhan memanggil ketulusan Yohanes untuk menegur orang Farisi saat itu. Dikatakan di situ ya, orang Farisi. Yohanes menegur orang Farisi pada saat itu, mereka tampak rohani di luar, tetapi hatinya kosong. Mereka tampak alim di luar, tapi hatinya dan pikiran mereka yang lain-lain kepada orang di sekitarnya. Untuk itu dalam hidup kita sekarang Bapak Ibu sekalian, marilah di hadapan Tuhan. Dang alani Golgota, dang alani Hapistaratta, kekuatan kepintaran kita. Tapi marilah Bapak Ibu sekalian, di hadapan Tuhan, mari kita mengakui luka kita. Mari kita mengakui kebiasaan buruk kita kepada Tuhan. Dan mari kita mengakui dosa kita kepada Tuhan. Unang atong dan janganlah kita mencurahkan isi hati kita, apa yang kita rasakan alami pada media sosial. Karena itu tidak memberikan jalan keluar bagi setiap kita. Ingatlah Bapak Ibu sekalian, bahkan itu akan merugikan dalam hidup kita. Di tengah dunia yang penuh pencitraan ini, datanglah kepada Tuhan. Itu yang mau diingatkan Yohanes Pembaptis melalui orang Farisi. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, di tengah dunia yang keras ini, Tuhan mau memanggil kita agar kita berubah. Perubahan nyata. Dakolan pertobatan. Bukan hanya di gereja yang setiap minggu kita meminta pengampunan dosa. Tetapi marilah Bapak Ibu sekalian, di tengah dunia yang keras ini, Tuhan memanggil kita untuk perubahan nyata dalam hidup kita. Melalui apa itu? Dalam cara kita memperlakukan keluarga. Bagaimana kita memperlakukan istri kita, atau suami kita, atau anak-anak kita. Kemudian dalam cara kita bekerja, dalam cara kita mengampuni. Karena buah dari pertobatan itu terlihat dari perubahan sikap kita sehari-hari. Ido nadidok si Yohanes dison. Mari Bapak Ibu sekalian bayangkan, seorang pekerja atau pejabat yang hadir di gereja setiap minggu berdoa dengan kusuk, memohon kepada Tuhan. Namun setiap hari di kantor dia terus melakukan korupsi. Atau seorang ibu yang menangis saat menonton film Kristen, yang mungkin membawa dalam perasaannya
Tapi si ibu tersebut di rumahnya dia memberikan kasih sayang yang berbeda-beda kepada anak-anaknya berdasarkan prestasi anak-anaknya. Jadi pertobatan itu sehari-hari, itu yang mau dikatakan Yohanes di sini. Bagaimanakah pertobatan sehari-hari dalam hidup kita? Setiap pagi kita bangun, mari kita tanya kepada diri kita, bagaimana saya, bagaimana Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jujurkah hari ini? Apakah kita mampu berlaku jujur pada hari ini? Bagaimana aku bisa membantu kepada orang yang membutuhkan? Dan di dalam era digital saat ini, Bapak Ibu sekalian, pertobatan sehari-hari berarti bagaimana kita mampu untuk mengendalikan diri dari kecanduan ponsel. Bagaimana juga bagi orang yang tergoda judi online dan lain sebagainya. Bagaimana kita untuk mengendalikan diri kita. Bagaimana kita untuk buah pertobatan terlihat dari perubahan setiap hidup kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat yang ke-10 dikatakan, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ya. Ini merupakan metafora yang menggambarkan, mengingatkan bagi setiap kita umat manusia Bapak Ibu sekalian, tentang ancaman penghakiman dan harapan keselamatan. Dikatakan di situ, setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Itu juga termasuk kita di dalamnya Bapak Ibu Saudara. Ini bukan untuk menakut-nakuti kita, melainkan bagaimana kita mampu untuk membangun diri kita. Bagaimana kita berproses dalam setiap pertobatan kita sehari-hari. Jangan tunda pertobatan. Kita tidak tahu Bapak Ibu sekalian kapan Tuhan memanggil. Tetapi juga ada dikatakan kabar baik. Kabar baiknya Yesus datang bukan hanya menuntut, tetapi memberi kuasa Roh Kudus untuk setiap kita agar kita mau berubah. Pertobatan bukan usaha sendiri, tetapi itu adalah anugerah Allah yang menolong. Kerajaan Allah sudah dekat. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada lagi waktu untuk hidup setengah hati bagi kita orang percaya. Tidak ada lagi waktu kita untuk mendua hati. Karena orang yang mendua hati tidak akan tenang di dalam hidupnya. Melalui Advent ini diingatkan tidak ada lagi waktu kita untuk hidup setengah hati. Separuh untuk Kristus dan separuh untuk dosa. Advent Natal ini juga bukan tentang dekorasi atau perayaan-perayaan yang mewah, tetapi mengingatkan kita tentang persiapan hati kita yang sungguh-sungguh. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita jadikan Minggu Advent yang kedua ini untuk berkata, Tuhan, ubahlah hatiku, luruskan jalanku, aku mau berbalik dan hidup bagi Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, kiranya Tuhan memberkati kita, memampukan kita di dalam masa-masa Advent ini untuk terus hidup menjadi lebih baik kemuliaan nama Tuhan. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam setiap perjalanan hidup kami. Engkau memelihara kehidupan kami. Engkau memberikan kami kesehatan. Kau memberikan kami sukacita. Dan Tuhan hantarkan kami ke rumah-Mu yang kudus ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan.
Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih atas firman-Mu pada minggu Advent yang kedua ini. Terangilah hati kami Tuhan, agar kami melihat apa yang harus kami benahi. Ajar kami Tuhan, agar kami mampu melihat apa yang harus kami perbaiki di dalam hidup kami ini. Berilah kami keberanian untuk bertobat, ketulusan untuk berubah, dan sukacita ketika Tuhan memerintah dalam hidup kami. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berkatilah gereja-Mu ini, supaya tetap menjadi terang bagi banyak orang. Berkati para pelayan-Mu yang ada di gereja ini, dan seluruh warga jemaat-Mu, agar tetap bersatu dan kuat di dalam kasih Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa Tuhan, untuk saudara-saudari kami yang berada di daerah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, yang pada saat ini berdampak bencana, yang kehilangan rumah mereka. Kami mohon ya Tuhan, kiranya damai-Mu, penghiburan-Mu menyertai saudara-saudari kami. Kiranya Engkau Tuhan memberikan perlindungan bagi mereka. Lindungilah mulai dari anak-anak, orang tua, dan semua yang rentan dari bahaya bencana tersebut. Kuatkanlah mereka ya Tuhan, agar mereka tetap berpengharapan teguh hanya kepadamu. Kiranya Tuhan yang mencukupkan, kiranya Tuhanlah yang menyediakan kebutuhan bagi saudara-saudari kami itu. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kiranya juga Engkau memakai semua para petugas, para relawan, para jemaat Tuhan, untuk menjadi saluran kasih, saluran berkat, bantuan dan pengharapan. Kami menyerahkan saudara-saudari kami itu Tuhan, hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Engkaulah yang memulihkan dan memberi berkat bagi mereka. Ya Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang ada di tengah-tengah gereja-Mu ini Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang memberkati mereka pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Di dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukan, Engkau yang memberikan semangat, kekuatan, agar mereka mampu melakukannya Tuhan, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, ampuni kami dari dosa kesalahan kami, agar kami semakin layak di hadapan Tuhan, dan kami juga menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa, terpuji termulia nama-Mu, kekal dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kembali kita pujian sambil menyerahkan persembahan ke depan. Berbaliklah pada Allahmu.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat Advent Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati kita horas. Mari kita saksikan evangelisasi kor dari anak-anak kita remaja Naposo Bulung.
Di mana